Benar nggak sih orang yang sering telat makan akan kena sakit mah? Cari tahu jawabannya bersama saya, Dr. Feni dari RIS Hospital BSD. Secara harfiah berbeda, di mana mah merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, artinya organ lambung, sementara asam lambung merupakan zat atau bahan yang diproduksi di lambung yang berfungsi dalam mencerna makanan. Masyarakat Indonesia banyak menyebut sakit mah sebagai rasa tidak nyaman di bagian ulu hati. Rasa tidak nyaman seperti rasa perih, panas, kembung, mual, bahkan sampai muntah. Untuk penyebab sakit mah sendiri ada beberapa macam penyebab, bisa disebabkan karena pola makan tidak teratur, jenis makanan minuman yang dikonsumsi, misalnya makanan yang terlalu pedas, asam, terlalu berminyak, minuman berkafein seperti kopi, beralkohol maupun bersoda. Selain faktor makanan dan minuman, ada beberapa faktor lagi yang bisa menyebabkan terjadinya sakit mah. Misalnya, stres berlebihan, berat badan berlebih, merokok, kondisi medis seperti adanya peradangan di saluran cerna atau lambung, luka lambung, kemudian sembarangan mengkonsumsi obat anti nyeri, antibiotik, anti radang juga bisa menyebabkan terjadinya sakit mah. Secara garis besar gejala yang ditimbulkan hampir sama, tidak ada perbedaan spesifik, namun kita bisa melihat gejala penyerta yang timbul bersamaan dengan sakit mah tersebut. Gejala penyerta di sini maksudnya gejala yang timbul bersamaan, apakah ada demam, badan kuning, nyeri perut kanan atas, sendawa, atau lain sebagainya. Hal tersebut dapat membantu kita dalam menentukan penyebab dari sakit mah tersebut. Jika sakit mah timbul berbarengan dengan misalnya badan kuning, demam, atau nyeri perut kanan atas, itu kita harus waspada adanya masalah atau gangguan di saluran pencernaan lain selain lambung, yaitu di bagian organ hati dan kantung empedu atau bahkan saluran empedunya. Paling umum kita harus mengatur porsi makan dan jenis makannya dulu diperhatikan, kemudian bisa juga dengan meminum atau mengkonsumsi obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter. Biasanya obat yang paling sering direkomendasikan adalah obat dari golongan antasida. Fungsinya itu untuk menetralkan asam lambung. Biasanya karena kebiasaan atau gaya hidup dari pasien sendiri, yaitu porsi makan tidak dijaga, jenis makanan juga asal-asalan, misalnya terlalu asam atau terlalu pedas. Kemudian mungkin juga ada penyebab lain seperti kondisi medis atau penyakit yang belum diketahui. Untuk itu kita harus mencari tahu penyebab pasti dari timbulnya sakit mah berulang tersebut. Dikatakan sembuh total sepertinya kurang tepat. Yang lebih tepat mungkin kita bilang kita kontrol supaya keluhannya tidak kambuh-kambuhan. Cara mengontrolnya bagaimana? Yaitu dengan menghindari hal-hal yang bisa memicu peningkatan produksi dari asam lambung. Membiarkan lambung dalam kondisi waktu yang relatif lama akan terjadi peningkatan produksi dari asam lambung. Peningkatan produksi asam lambung tentunya akan dirasakan sebagai nyeri ulu hati atau nyeri perut pada pasien. Memperhatikan gaya hidup yang paling utama itu adalah porsi makan dan jenis makanan minuman yang dikonsumsi. Kemudian kelola stres, karena stres dapat memicu peningkatan produksi dari asam lambung juga. Selain itu, jangan merokok, pertahankan berat badan ideal, istirahat cukup, dan jangan sembarangan mengkonsumsi obat-obatan seperti obat anti nyeri maupun anti radang. Bila memiliki riwayat sakit mah, apalagi yang sering kambuh, dianjurkan untuk tidak sembarangan mengkonsumsi obat yang dijual bebas. Konsultasikan dulu ke dokter Anda untuk mendapatkan pengobatan yang lebih sesuai. Jadi begitu ya geng sehat, pengetahuan mengenai sakit mah kali ini. Usahakan menjaga gaya hidup dan pola makan teratur. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.